Kesibukan terlihat di sebuah rumah. Keluarga Pak Iwan hari itu sedang sibuk mengepak barang yang akan dibawa mereka ketika akan liburan. Rencananya, keesokan harinya, keluarga Pak Iwan akan berlibur ke kampung halaman, di mana di sana tinggallah orang tua Pak Iwan, alias kakek neneknya Rehan. Sudah hampir 10 tahun mereka tidak bisa pulang karena satu dan lain hal. Bahkan sejak lahir, Rehan yang saat ini sudah berusia 8 tahun belum pernah sekalipun bertemu kakek dan neneknya tersebut. Komunikasi mereka selama ini hanya melalui via telepon. Rehan terlihat sangat antusias. Ia bahkan sudah menyiapkan kado istimewa untuk kakek dan neneknya. Keesokan harinya, berangkatlah mereka menuju kampung halaman. Sepanjang perjalanan, Rehan menjadi sangat cerewet. Pertanyaan demi pertanyaan meluncur dari bibir mungilnya. Seperti apa rupa kakek dan neneknya? Seperti apa rumah yang akan mereka tempati? Dan apakah ia akan memiliki teman bermain di sana? Bu Intan, ibunya Rehan, menjawab pertanyaan anaknya dengan sabar. Setelah perjalanan yang melelahkan selama hampir 5 jam, mereka pun akhirnya sampai. Kakek dan nenek menyambut kedatangan mereka dengan senyum bahagia. Bahkan nenek sampai menangis terharu ketika memeluk Rehan erat-erat, cucu yang baru pertama kali dilihatnya. Malamnya, mereka membongkar isi koper yang penuh dengan oleh-oleh. Rehan ternyata memberikan kakek dan neneknya 2 kotak coklat batangan. Kakek dan nenek memang penggemar berat coklat. Dan tentu saja oleh-oleh itu membuat kedua orang tua itu sangat bahagia. Keesokan harinya, rumah dipenuhi kesibukan Bu Intan dan nenek yang menyiapkan sarapan pagi untuk semua anggota keluarga. Suasana keakraban begitu terasa di saat keluarga itu sarapan bersama. Menjelang sore harinya, Rehan bermain-main di halaman rumah. Ketika ia asik bermain sendiri, tiba-tiba ia melihat seorang kakek-kakek berdiri di pinggir jalan sambil memperhatikan dirinya. Rehan menatap si kakek berwajah teduh itu. Tak lama, si kakek membuat gerakan tangan supaya Rehan mendekat. Dengan polosnya, Rehan mendekati si kakek yang langsung merangkul bahunya. Main di rumah kakek saja yuk, banyak mainan di sana. Kamu mau kan? Kamu bisa main sepuasnya. Dijanjikan banyak mainan, membuat Rehan tersenyum, lalu mengangguk, tanda setuju ikut dengan si kakek. Mereka berdua lalu menyusuri jalan setapak. Selama perjalanan, mereka berbincang-bincang ringan. Si kakek bahkan tidak melepaskan tangan Rehan dari genggamannya. Tak lama, sampailah mereka di sebuah gubuk yang mulai lusuh termakan usia. Pintunya bahkan hampir lepas dari engselnya. Si kakek mempersilahkan Rehan masuk. Lalu, sesuai janjinya, si kakek mengajak Rehan bermain dengan banyak barang mainan, seperti mobil-mobilan, boneka, tiruan hewan, dan lain sebagainya. Rehan sangat senang. Kakek sangat memanjakannya seperti cucunya sendiri.
Kakek begitu sabar saat menemani Rehan bermain. Bahkan ketika Rehan yang cerewet banyak bertanya, si kakek menjawabnya dengan senang hati, dan senyum sumringah tak pernah lepas dari bibirnya. Tak terasa, hari mulai menjelang maghrib. Si kakek menyuruh Rehan berhenti bermain, lalu kembali menggenggam tangannya. Si kakek membawa Rehan keluar dari rumahnya dan mengantarkan Rehan kembali ke tempat pertama mereka bertemu. Di pinggir jalan, di depan rumah kakek dan neneknya Rehan. Si kakek menyuruh Rehan masuk dan berpesan jangan kemana-mana lagi. Dan tepat ketika Rehan mengangguk, tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang. Ternyata itu Bu Intan yang terlihat sangat cemas. Bu Intan bertanya, Rehan kemana saja dari tadi? Dicari-cari tak ketemu. Dengan polosnya, Rehan berkata, tadi bermain di rumah seorang kakek-kakek. Bu Intan bertanya, siapa kakek itu? Dan Rehan bingung menjawabnya, karena dia sendiri memang tak tahu nama si kakek. Bu Intan memarahi Rehan supaya jangan sembarangan percaya sama orang asing. Rehan mengatakan kalau kakek itu sangatlah baik. Bu Intan tidak peduli dan kembali menegaskan kalau hal ini tidak boleh terjadi lagi. Karena takut dimarahin ibunya, Rehan hanya bisa mengangguk saja. Tetapi, walaupun sudah diperingati, kejadian ini kembali terulang. Rehan mendadak hilang selama 2 atau 3 jam untuk bermain dengan si kakek. Lalu, ia kembali menjelang maghrib. Lama-lama, tingkah Rehan membuat semua anggota keluarga jadi ikut-ikutan marah padanya. Dimarahin seperti itu membuat Rehan sedih. Lalu teringat akan sosok si kakek yang selalu menemaninya bermain. Melihat cucunya sedih, nenek pun tak tega, lalu berusaha membujuknya. Nenek mengatakan, bagaimana kalau besok kakek dan nenek ikut Rehan bermain dengan si kakek temannya itu, biar mereka bisa bermain bersama. Mendengar itu, tentu saja Rehan senang. Ia akan dengan senang hati mengajak mereka ke rumah si kakek untuk bermain bersama. Esoknya, kakek dan nenek pun mengikuti langkah kecil Rehan untuk datang ke rumah si kakek. Akhirnya, sampailah mereka ke tempat yang dituju. Betapa terkejutnya kakek dan nenek Rehan ketika Rehan menunjuk ke sebuah gubuk kecil di pinggiran hutan. Nenek bahkan membelalak ngeri sambil memeluk Rehan erat-erat, seakan-akan sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Kakek yang masih syok berusaha untuk tenang. Dia dengan lembut mengatakan pada Rehan, kalau sekarang lebih baik mereka pulang dulu, karena si kakek yang empunya rumah sepertinya sedang pergi. Lebih baik besok saja mereka bermain. Dengan lugunya, Rehan menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga kembali menyusuri jalan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka meminta Rehan bermain-main di kamar saja. Begitu Rehan masuk ke kamar, kakek dan nenek segera memanggil Pak Iwan dan Bu Intan. Lalu mereka pun mengatakan hal yang mengejutkan. Kakek yang dimaksud Rehan dan yang sering mengajaknya bermain bernama kakek Waluyo.
Yang membuat ini jadi mengerikan, karena sebenarnya kakek Waluyo sudah meninggal sejak 5 tahun lalu. Kakek dan nenek lalu bercerita. Dulu di gubuk itu tinggal seorang kakek yang bernama kakek Waluyo. Ia tinggal bersama seorang cucu laki-laki bernama Galih. Tidak diketahui di mana keberadaan orang tua Galih, karena kakek Waluyo tidak pernah bercerita pada siapapun tentang orang tua Galih. Kek Waluyo membesarkan Galih dengan penuh kasih sayang. Tapi sayang, seiring berjalannya waktu, semakin besar Galih semakin sulit diatur. Kerjaannya selalu bermain, hingga suka lupa waktu. Melihat itu, kakek Waluyo mulai hilang kesabaran. Dia sering menasihati Galih ketika sedang bermain. Galih jangan sampai lupa waktu, apalagi sampai lewat maghrib. Dinasehati seperti itu, Galih hanya diam, tapi masih terlihat di raut wajahnya kalau ia sebenarnya merasa jengkel. Hingga suatu ketika, lagi-lagi Galih pulang terlambat. Kali ini sudah sangat keterlaluan. Dia pulang selepas sholat Isya. Kakek sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu juga. Dan ketika Galih pulang, kakek Waluyo pun memarahinya habis-habisan. Dimarahi seperti itu, bukannya membuat Galih sadar, yang ada dia melawan balik. Hingga pecahlah pertengkaran di antara mereka berdua. Lalu Galih yang merasa tak terima dengan nasihat itu memutuskan pergi dari rumah. Kakek Waluyo mengejarnya, tapi Galih berlari sangat kencang. Dan kakek Waluyo yang sudah tua tidak bisa mengimbangi kecepatan larinya Galih. Kakek Waluyo pun kehilangan jejak. Semalaman kakek Waluyo mencari Galih, hingga beberapa warga yang menyadari masalah kakek ikut membantu mencarinya. Tetapi walaupun sudah dicari kemana-mana, Galih tidak ketemu juga. Hingga keesokan harinya, ada seseorang yang ingin memancing. Tidak sengaja menemukan sesuatu yang mengapung dengan bentuk mencurigakan. Ternyata itu jasad seorang anak kecil. Kampung menjadi heboh dengan penemuan sebuah mayat di sungai. Setelah itu, baru diketahui bahwa itu mayatnya Galih, cucu kakek Waluyo. Betapa hancurnya hati kakek Waluyo mengetahui cucu satu-satunya sudah meninggal. Sejak saat itu, kakek Waluyo seperti kehilangan semangat hidup. Dia sering melamun, bahkan sering tidak nyambung ketika warga mengajaknya bicara. Warga yang prihatin sering mengirimkan makanan dan minuman untuknya. Bahkan ada yang bersedia membersihkan gubuknya tanpa meminta bayaran. Keadaan itu terus berlanjut, hingga kakek yang larut dengan kesedihannya tidak sanggup bertahan. Hingga akhirnya kakek Waluyo pun meninggal dunia. Dan sampai sekarang, gubuk tempat Kek Waluyo tinggal tidak ada yang menempati lagi. Terbengkalai begitu saja. Jadi, apakah benar Rehan setiap harinya bertemu dengan kakek Waluyo? Kalau benar, berarti selama ini Rehan bermain-main dengan arwahnya si kakek. Kakek dan nenek pun memanggil seorang ustadz
untuk dimintai pendapatnya. Ustadz yang bernama Ustadz Yahya itu berkata bahwa benar selama ini Rehan bermain dengan makhluk jin berwujud kakek Waluyo. Jin tersebut tidak memiliki niat jahat. Dia hanya memanfaatkan kesedihan kakek Waluyo karena kehilangan anggota keluarga satu-satunya, yaitu Galih, cucunya sendiri. Ustadz Yahya pun mengajak mereka untuk mendoakan kakek Waluyo semoga tenang di pembaringan terakhirnya. Liburan pun akhirnya usai. Mereka meninggalkan rumah kakek dan nenek. Sebelum pulang, Rehan sempat meminta bertemu dengan kakek Waluyo untuk berpamitan. Tetapi Bu Intan melarangnya dan memberi alasan bahwa kakek Waluyo baru saja pindah rumah. Dan ekspresi sedih pun terpampang jelas di wajah Rehan.